Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya, Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat sesi pilih kartu ya, dengan berjudul Cinta yang Datang Dalam Waktu Dekat. Halo semuanya, udah lama aku nggak bikin ya pilih kartu deh. Kemarin bukan pilih kartu terus. Jadi di sini aku akan langsung saja ya. Oke. Untuk pilihannya ada 3 seperti biasa. Oke, bisa kita mulai ya. Halo semuanya, teman-teman yang masih stay tune dan juga para newbie ya, subscriber dan juga viewersku. Halo semuanya, salam kenal. Oke, kita akan mulai. Cinta yang datang dalam waktu dekat ya. Oke, pilihan pal 1. Cinta yang datang dalam waktu dekat. Oke, di sini ada phobias ya. Kemudian file nomor 2, father. Oke. File nomor 3, medicine man and woman ya. Di sini ada file 1, 2 dan 3. Silahkan dipilih ya menurut kalian, secara intuisi kalian kita latih di sini ya. Kira-kira kliknya di mana gitu ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat. Kemudian kalian bisa memejamkan mata dan juga merasakan getaran di hati ya. Sepertinya file 1 atau file 2, file 3 gitu. Oke, aku ngerasa cinta yang datang dalam waktu dekat, aku ngerasa ada yang baru putus, kemudian dia ngedeketin kamu. Yang kedua itu ada yang harus membayar hutang karma, dia ngedeketin kamu untuk pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, aku ngerasa ada yang ngerasa kayak belum selesai sama kamu gitu, jadi dia kayak datang ke kamu. Jadi aku ngerasa di sini tampaknya orang yang kalian udah kenal, bukan orang yang baru tampaknya. Langsung ya, oh tidak gitu. Cinta yang lama datang kembali gitu kan, semuanya pada ngarep biasanya ya, cinta yang baru aja, ngapain yang orang-orang lama gitu ya. Bisa jadi mantan, bisa jadi orang yang udah pernah PDKT sama kamu tapi nggak jadi. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalau kalian ngerasa aduh kayaknya ini nggak resonate ini sama aku, nggak apa-apa, bisa pilih ya sesi yang lain, mungkin pilih kartu yang lain, masih banyak judulnya, dan juga bukan pilih kartu, mungkin mau mencoba ya. Oke, kita akan lanjut kalau begitu ya. Kita mulai dari pal nomor 1 ya, cinta yang datang dalam waktu dekat. Jadi orang ini sebenarnya lumayan pemalu. Dia sebenarnya ragu-ragu ngedeketin kamu lagi gitu ya, karena aku ngerasa ini orang lama gitu. Dia ngerasa semuanya takut juga, kayaknya udah pernah kamu ghosting atau kamu tinggalin atau kamu galakin gitu ya. Ada yang kesan di diri kamu tuh yang ngebuat dia kayak gitu ya, aku siap nggak ya ngadepin orang ini lagi gitu. Kira-kira aku bakal ditolak nggak ya. Jadi ada penuh dengan ketakutan dan keraguan gitu yang aku rasain ya. Dia tampaknya dari tangan ini aku ngerasa udah banyak berdoa ya, menguatkan diri dan menguatkan dirinya itu dalam berdoa, afirmasi ke diri dia sendiri, bisa, ayo dong, semangat gitu ya. Dia memotivasi dirinya sendiri tampaknya gitu, aku ngerasain. Oke, dan lihat ya dari matanya, sebenarnya dia takut. Dia takut gitu. Aduh, gimana ini ngedeketin dia, aduh nanti aku bakal dikecewakan lagi atau enggak gitu. Ada hal-hal yang seperti itu ya. Pal nomor 1, kita akan lanjut lagi. Aku pengen tahu ya energi hubungan kamu sama dia gimana. Oke, di sini ada Libra. Halo Libra. Halo, atau mungkin kamu dealing sama Libra. Kemudian di sini ya ada Jupiter. Halo. Oke, kemudian di sini ada Two of House ya. Jadi energi hubungan kalian itu sebenarnya mencoba untuk lebih mempunyai closure satu sama lain. Ada energi healing untuk memperbaiki hubungan kembali. Sebenarnya ada gitu yang sebenarnya dia ngerasanya walaupun takut
sebenarnya masih ada peluang sebenarnya hubungan ini em, bisa ada semacam hubungan yang baik lah sebenarnya gitu. Mungkin dia dulu dealing sama kamu karena kamu bisa nge-trigger sesuatu hal dari diri dia sendiri yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi sebenarnya kamu punya dampak yang positif ke dia walaupun tidak menyamankan atau bikin dia takut gitu ya. Ada sesuatu hal yang sebenarnya bisa diperbaiki hubungannya gitu. Terutama sekarang Moon lagi di Libra ya. Jadi dari kemarin aku udah infoin gitu ya terkait tentang bagaimana healing relationship. Ini waktu yang pas. Aku ngerasa setelah kemarin pembersihan di full moon di Virgo, mungkin inilah dia sampai ke kesimpulan kalau dia pengen memperbaiki hubungan kembali sama kamu dan mencoba untuk mendekati kamu lagi. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Aku pengen tahu lagi ya. Oke, hubungannya dengan kamu. Oke, aku ngerasa dia itu ada kayak aku ngedengar suara kayak klik-klik gitu, kayak dia ngerasa klik gitu ya, kayak ada sesuatu hal di diri kamu itu adalah jawaban doanya dia, ada sesuatu hal yang dia ngerasa klik di hati di kamu gitu. Jadi kamu itu bukan sesuatu hal yang dia sebenarnya anggap toksik sebenarnya, tapi ada sesuatu hal di diri kamu yang bisa ngebuat dia jadi jauh lebih baik lagi gitu yang aku rasain ya. Di sini ada The Mountain ya. Kemudian di sini ada The Rider. Oke. Ada angka 121, mungkin di situ angka yang signifikan buat kamu juga. Aku ngerasa di sini dia tahu ketika harus ngedeketin kamu lagi itu bukan hal yang mudah, ada semacam perjuangan ya. Dia harus mendaki gunung lewati lembah seperti Ninja Hattori. Oke, canda-canda. Nah, kemudian aku ngerasa dia itu harus memulai dari awal lagi, yaitu ya mulai dari PDKT lagi sama kamu, memulai dari lebih mengenal kamu yang sekarang. Tentunya kamu yang kemarin sama yang sekarang pasti ada perubahan. Dia juga harus melihat lagi, melihat kembali, mengenal kembali. Ada sesuatu hal yang dia harus coba percayakan untuk berjuang, entah akhirnya sampai puncak atau enggak, menghadapi semua halangan dan rintangan ya, sampai akhirnya sampai puncak itu kira-kira dapetin kamu apa enggak juga belum tentu kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya dia ngerasa insecure karena tidak menjamin adanya kebahagiaan ketika akhirnya dia mencoba mendekati kamu, datang ke kamu gitu ya. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang dia mencoba untuk lebih positif lagi gitu ya. Apalagi kalau kalian dealing sama Libra gitu ya, Libra, dan mungkin kalian juga ada yang dealing sama Taurus. Sebenarnya mereka cukup kalkulatif, apalagi Libra cukup indecisive ya, susah untuk memutuskan sesuatu, kira-kira aku maju enggak gitu. Dia sebenarnya memang butuh pasangan yang balance. Kamu mungkin kalian udah lihat ya di video aku di fakta-fakta zodiak, aku sengaja untuk memperlihatkan ya, untuk nge-share juga terkait tentang zodiak-zodiak yang bisa kamu ketahui gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu. Oke. Jadi di sini dia butuh pasangan yang memang bisa ngebalance dia gitu, yang udah mencapai ketenangan hati, di mana dia juga jarang bisa seperti itu. Dan karena dia penuh pertimbangan juga, dia mencoba untuk nggak gegabah dalam mendekati kamu ya, atau datang ke kamu dengan cara yang tepat gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Cinta yang datang dalam waktu dekat, PL1. Cinta yang datang dalam waktu dekat ya. Loncatnya jauh sekali. Oke, ya. Oke. Dia ini sebenarnya udah banyak kesakitan sih yang aku ngerasain ya. Dia udah banyak kehilangan, mungkin dia juga baru kehilangan orang yang ada di
orang terdekatnya gitu, entah itu keluarga, entah itu sanak saudara ataupun teman gitu. Sebenarnya dia juga ada pernah kehilangan. Juga kemarin tampaknya dia ada permasalahan di pekerjaan, entah itu dia akhirnya keluar dari pekerjaan atau ada sesuatu hal yang secara material itu kayak terambil dari dia gitu yang aku ngerasain. Jadi ini sebenarnya lagi masa-masa dia lagi rentan penuh dengan ketakutan dan mencoba untuk positif gitu ya, dimana mungkin dari situ dia langsung teringatnya sama kamu gitu. Ada sesuatu hal dari kamu yang bisa mendorong dia jadi jauh lebih baik lagi, lebih bisa percaya hal-hal yang besar lagi di diri dia kalau dia bisa dan mampu melakukannya gitu ya. Di sini ada Five of Wands ya. Kemudian di sini ada Temperance dan ada Knight of Wands ya. Jadi di sini tampaknya either kamu atau dia gitu ya. Ada yang pembawaannya itu yang kayak loncat-loncat gitu, yang suka menjelajah, berpetualang ya, sangat charming, sangat apa ya, kalau mempunyai keinginan itu pasti akan mencoba untuk berjuang gitu. Selama ini aku ngerasa kayak mungkin kalian pernah ada permasalahan secara komunikasi, aku ngerasain pernah ada keadaan yang sebenarnya kalian berbeda pendapat, ada semacam ada kesalahpahaman, kayak ada konflik di antara kalian gitu ya, dengan ibaratnya yang satunya itu pembawaan yang sangat tadi ya, loncat-loncat, melalang buana ya, berpetualang dekat sini dekat sana, dan yang satunya itu lagi masih proses healing gitu. Jadi ada kayak perbedaan yang jauh gitu yang aku ngerasain, dan ini akhirnya ngebuat kalian nggak lanjut. Itu yang aku ngerasain ya. Mungkin di situ langsung apa nih, jadi kayak ke-trigger, kamu jadi tahu orangnya ini siapa gitu ya. Kalau aku lihat di sini semua sebenarnya strong dari energi Sagittariusnya itu benar-benar ada di sini gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ya, cinta yang datang dalam waktu dekat. Cinta yang datang dalam waktu dekat, Pel 1. Oke ya. Aku ngerasa kalian ada yang lagi dealing sama Taurus di birth chartnya. Dia nggak akan ngerasa aman kalau dia nggak mempunyai kekuatan secara material ya, Taurus. Mungkin kalian langsung aku tahu dia siapa. Di sini ada The Sun ya, act like a leader, realize, demonstrate ya. Di sini ada the creation of, the gaining of respect for or from, things brought to life or light ya. Jadi di sini mungkin kalian ada yang dealing sama Aries juga ya, orangnya sosok leader, orangnya sangat penuh dengan semangat yang positif, pekerja keras, orangnya humoris. Kemudian aku ngerasa di sini dia apa ya, orang yang cukup ceria gitu. Dia suka jadi the center of attention ya. Kemungkinan besar dia juga populer ya, aku ngerasain gitu. Kemudian di sini ada Saturn ya. Okay, the maturity that brings caution regarding limits imposed. Kemudian ada be realistic about, be concerned about, you must wait before you can ya. Jadi di sini aku ngerasa memang dibutuhkan suatu kesabaran ketika harus mengerti dia atau mengerti hubungan ini. Dan aku ngerasa dia juga orangnya sangat berfokus ke arah yang tadi ya, kehormatan, kepopuleran, hal-hal yang ibaratnya diakui oleh orang banyak gitu. Aku ngerasa dia mempunyai satu fokus kehidupan yang sangat strong banget. Mungkin kamu langsung ingat gitu, oh iya kak, dia sangat fokus sama kerjaannya gitu ya, bener-bener workaholic orangnya. Nah, hal-hal yang seperti itu, karena dia itu kalau udah nge-set attention dia akan coba ngedapetin. Makanya di sini ada the rider sama the mountain ya. Ibaratnya dia udah tahu aku harus sampai puncak dari
gunung itu aku akan mencoba mendapatkannya gitu. Nah, dia orangnya seperti itu juga ketika mencoba datang dan mendekati kamu walaupun dia takut ya. Ada semacam keresahan kalau terkait tentang kamu. Mungkin kamu tipikal orang yang sangat berbeda dari orang-orang yang biasa dia dekati gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Cinta yang datang dalam waktu dekat, pile 1. Oke. Aku ngerasa lagi-lagi ya, ketika saat ini dia ngerasa banyak kayak mengalami kayak kekecewaan, entah itu kehidupannya, entah yang tadi ya karirnya, ataupun terkait tentang kamu, dia ngerasa kehilangan kamu. Mungkin kamu juga udah kayak semacam move on dari dia, dan dia keinget sama kamu, makanya dia datang lagi ke kamu. Dia baru merasakannya sekarang, karena biasanya kalau orang yang tadi ya, yang strongnya di Sagittarius kayak gitu, dia itu baru bisa ngerasain kesepiannya tuh sebenarnya agak belakangan, karena dia banyak berpetualang, banyak melakukan aktivitas ya. Orang yang penuh dengan fire gitu ya, itu sebenarnya dia ibaratnya punya cadangan lah ya. Cadangan ketika untuk berkegiatan itu dia kayak rutinitas, dia nggak berasa kalau kamu hilang. Ketika akhirnya dia udah selesai dari semua aktivitasnya itu, baru menyadari kamu mana ya gitu ya, baru ngerasain dia sepi gitu, dia baru ngerasain kehilangannya itu agak belakangan. Jadi nggak saat itu juga gitu. Jadi sekarang dia baru ngerasain seperti itu dan mencoba untuk ngedeketin kamu lagi, karena dia sebenarnya nggak mau kehilangan kamu. Di sini ada emotional loss ya, ada angka 5 juga, mungkin ini angka yang signifikan buat kamu juga. Kemudian di sini ada victory and success ya. Oke, kemudian di sini ada triumph ya, ada angka 7 juga, mungkin ini angka yang signifikan juga buat kamu. Dan di sini ada deception and envy. Jadi bagi kamu tampaknya dia juga ngelihat kamu mungkin sekarang udah deket sama orang lain, atau dia ngerasa kamu kok sekarang jauh lebih bahagia ketika nggak sama dia. Dia ngerasain ada hal-hal yang kayak oh no gitu ya, kayak nggak rela gitu kok kamu happy sendirian, kok pas satu sama aku nggak happy, yang gitu juga ada. Dia kayak melihat kembali kamu lagi dekat sama siapa, yang kayak gitu-gitu. Jadi tampaknya dia apa ya, kayak selalu pembawaannya tuh seperti ini nih, selalu kayak mencoba untuk melihat kembali ke kamu. Entah apapun yang terjadi di hidup dia, dia kembali ngingetnya ke kamu lagi. Terus aku ngerasa dia itu tipikal orang yang tadi ya, mempunyai apa ini, kalau mempunyai ambisius lah ya. Jadi kayak mempunyai satu target itu harus dikejar, harus didapatkan. Dia tahu sebenarnya dia masih punya peluang, dan dia mencoba untuk masuk ke peluang mendekati kamu sekarang. Ini dia ngerasa udah waktu yang tepat, nggak perlu tunda-tunda lagi. Walaupun dia takut, walaupun ibaratnya ini ada resikonya, dia udah oke aja, dia udah siap, dia udah bawa ya bendera seakan mau perang gitu ya, dan siap-siap datang menancapkan ya, ibaratnya menandai kamu itu milik dia. Itu udah strong banget apa yang dia coba targetkan ya. Dia datang ya, sampai lihat nih di sini ada kuda, dia datang dengan sangat cepat, dengan sangat yakin. Walaupun perjalanannya akan panjang dan penuh rintangan dan halangan, dia akan coba sampai menuju puncak, dan dia menancapkan bendera menandai kamu miliknya gitu. Aku ngerasa di sini dia udah akan belak-belakan aja tentang niatnya dia sama kamu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kelihatan apa ya, disembunyikan di belakang kamu akan menerka gitu, enggak. Dia kalau pembawaan apalagi tadi Libra ya, kalau dia ngedeketin seseorang sebenarnya caranya smooth, mulai dari komunikasinya itu dilancarin dulu ya, dinyamankan dulu ya, banyak ibaratnya ngobrol sama kamu, ngebuat kamu tuh jadi merasa didengarkan. Dia juga suka curhat sama kamu, jadi situasinya kayak heart to heart conversation, tentunya itu kan banyak disukai lah ya. Dan dia ingat pembawaannya sangat charming, jadi
ibaratnya orang pasti akan kelepek-kelepek. Energi dia di Knight of Wands itu charming, yang tadi aku bilang humoris ya. Kadang kayak humorisnya tuh kayak childlike gitu loh, jadi kayak anak-anak yang gitu ya. Jadi ada saatnya dia pembawaannya kayak leader, ada saatnya dia itu kayak fun banget, fun gitu ya. Aku ngerasa dia tipikal orang yang cukup sensitif sebenarnya dari dalam. Mungkin kamu bisa merasakan juga, kan aku yakin kamu juga ada pembawaan bakat-bakat empat ya. Jadi pasti ada bisa ngerasain kalau dia itu pembawaannya bener-bener loving person gitu ya, affection banget gitu ya, penuh dengan compassion juga diri dia. Kamu bisa ngerasain betapa dia sayang sama kamu walaupun dia suka tidak bisa memutuskan sesuatu hal ya secara clear gitu. Kali ini dia akan mencoba untuk lebih jelas sama kamu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paul nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut week reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya lakukan sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paul nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Luar biasa ya, langsung menancapkan bendera gitu, udah siap kayak mau perang gitu. Aku ngerasain kayak pembawaannya sangat diawali dengan ketakutan, berakhir dengan keyakinan. Langsung ya keluar ada quotes. Aduh, nggak apa-apa ya, seenggaknya dia sekarang udah ada tindakan dan kejelasan tentunya. Oke, kita akan langsung saja ke Paul nomor 2. Di sini ada Father ya, cinta yang datang dalam waktu dekat. Aku ngerasa tipikalnya bukannya papa kamu yang datang. Tentunya ya, ini ibaratnya sifatnya sangat dewasa, sangat kebapaan. Ketika kamu sama dia pembawaannya sangat aman ya. Orang ini bisa membuat kamu ngerasa aman, nyaman, tentram gitu. Kayak seorang bapak itu kayak memberikan keamanan dan kenyamanan, perlindungan untuk anaknya. Nah, kamu seperti itu, entah kenapa sedewasa apapun kamu, kalau sama dia kayak terenyuh gitu ya, kayak kamu itu tak kuasa untuk mencoba untuk kayak nolak dia, susah ngomong no gitu sama orang ini. Ya, aku rasain kayak gitu. Pembawaannya itu kayak tipikal yang sangat dominan sebenarnya, dominan, pengertian, dewasa. Aku ngerasa dia juga ke kamu itu cukup protektif ya, cukup nggak bisa gitu ngebuat kamu itu tuh kayak sendirian, nggak bisa ngelihat kamu itu sedih kayak gitu. Jadi orang ini entah kenapa ngebuat kamu tuh kayak tipikal yang bisa diandalkan gitu. Jadi ngebuat kamu tuh jadi, walaupun kamu orang yang mandiri, bisa kamu kayak berserahlah ke dia gitu. Mempercayakan sesuatu hal ke dia gitu lah ibaratnya ya. Oke, kita akan lanjut ya di sini. Aku pengen tahu energi hubungan kalian seperti apa. Paul nomor 2. Oke. Di sini ada Mercury. Kemudian di sini ada Aries. Halo Aries, mungkin kamu juga dealing sama Aries yang berchartnya ada Aries ya. Kemudian ada 12 of House ya. Oke, energi hubungannya adalah tampaknya di sini kalian masih sama-sama komunikasi sampai detik ini ya. Orang yang deketin kamu nih sampai detik ini kalian masih keep in touch ya, keep communication. Kalian ibaratnya mau keadaan apapun, mau kamu dekat sama siapa, pacaran sama siapa, kamu apapun lah keadaannya, dia juga begitu, selalu aja komunikasinya tidak terhenti gitu. Tetap dia mencoba untuk ngecek kamu keadaannya baik-baik aja atau enggak. Kemudian kamu juga kayak pembawanya kayak
tulus aja gitu, memberikan semangat ke dia, komunikasinya itu juga ringan. Ibaratnya kamu tahu dia peduli, kamu ibaratnya ada sesuatu hal yang ya udah terbuka tapi belum tentu ini sesuatu hal yang harus kita clearkan ini hubungan apa gitu. Yang jelas aku tahu kamu sayang sama aku, kamu juga sebaliknya kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang udah terlalu transparan lah ya, komunikasi udah lancar, kelihatan udah peduli, kelihatan saling sayang, kemudian kalian juga tetap ibaratnya yang satu mencoba untuk membuka komunikasi, kamu juga akan menimpali gitu ya, nggak ada ibaratnya diem-dieman kayak gitu, nggak ada. Ini energi hubungan kamu yang aku rasa ya. Aku pengen tahu lagi energi hubungan kamu. Oke ya. Jadi aku ngerasa ini kayak hubungan yang kayak apa ya? Kayak hubungan yang pernah kayak terputus secara komunikasi. Kemudian aku ngerasanya di sini ada the owls ya. The owls. Kemudian di sini aku taruh ya. Mungkin nih angka 12 juga angka yang signifikan buat kamu. Kemudian di sini ada the clock tower. Jadi ada kayak apa ya? Situasi yang pernah kayak terputus secara komunikasi karena perbedaan perspektif, karena ada perbedaan standar dari kalian. Aku ngerasa ada sesuatu hal yang mungkin kesalahpahaman. Aku ngerasanya kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak semacam apa ya, perbedaan prinsip, cara melihat suatu keadaan itu pernah membuat kalian kayak sempat tidak berkomunikasi gitu. Jadi ini orang yang akhirnya membuka komunikasi lagi ke kamu. Mungkin kamu ngerasanya kayak wah dianya sudah hilang, tapi akhirnya orang itu datang lagi. Mungkin inilah yang tadi aku bilang ya, mau apapun keadaannya, ketulusan hatinya dia tetap mencoba untuk membuka komunikasi ke kamu. Kamu pun juga nggak akan kayak jual mahal juga. Kamu tahu kamu peduli, kamu tahu kamu juga punya perasaan yang sama dengan orang ini. Jadi kamu akan datang dengan pengertian juga. Dia juga seperti itu gitu. Bagaimanapun keadaannya pasti tetap ada komunikasi. Jadi dia akan mencoba keep in touch, datang lagi ke kamu. Itu yang aku rasain ya. Di sini ada angka 12 dan 19. Mungkin itu angka tanggal lahirnya, kemudian tanggal-tanggal yang penting buat kalian juga, atau tanggal ulang tahun kamu gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Oke ya. Langsung saja. Oke. Cinta yang datang dalam waktu dekat, file nomor 2. Cinta yang datang dalam waktu dekat ya. Oke. Orang ini sebenarnya udah banyak banget ya tanggung jawab yang dia harus pikul sendiri, dan dia ngerasa ketika dia nggak berkomunikasi sama kamu juga itu sangat apa ya, sangat membebani dia. Dia butuh seseorang yang bisa ngertiin dia, dia butuh seseorang untuk saling cerita gitu. Yang aku rasain di sini ada Knight of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords, dan di sini ada Five of Swords ya. Jadi aku ngerasa dia tipikal orang yang sangat apa ya, sangat dewasa, dan ketika dia melakukan sesuatu hal gitu, apalagi kalau dia ngedeketin kamu segala macem, itu nggak mungkin dia akan secepatnya ngajak kamu pacaran gitu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang suka apa ya, memastikan orang lain itu apa ya, nyaman dengan dia gitu. Jadi dia suka apa ya, pleasing others gitu. Yang aku ngerasa dia itu suka sangat memperhatikan perasaan orang lain, bahkan dia jadi membuat diri dia itu jadi apa ya, terlalu keras sama diri dia sendiri. Jadi sebenarnya keadaan seperti itu kan menyiksa dia tentunya. Terus ya aku ngelihat juga dia orang yang tadi ya kayak workaholic gitu. Dia
banyak tanggung jawab yang diemban. Dia akhirnya mencoba untuk sangat fokus di kerjaan, bener-bener cuma fokus ke kerjaan. Aku ngerasanya dia tipikal orang yang sangat rajin bekerja. Ada Knight of Pentacles tentunya di sini ya, dimana dia segala sesuatunya itu dia akan coba kerjakan dari bawah banget. Dia akan memperjuangkan hal-hal yang bisa dia capai untuk masa depannya, itu dia prioritaskan. Dan terkait tentang hubungan, Knight of Pentacles itu yang paling lamban daripada yang semuanya. Cuma ketika dia datang ke kamu, Knight of Pentacles, dia pasti akan memberikan komitmen, kejelasan sama kamu. Di sini mungkin dengan tadi ya pembawaannya, dia ngerasa kehilangan ketika kamu nggak ada, dia ngerasa sedih juga ketika kamu nggak ada, segala macam itu akan ngebuat dia datang setidaknya kali ini apapun keadaannya, karena dia sangat berserah banget ya. Dia nggak mau terlalu pusingin apapun lagi. Dia tahu dia mau datang membawa cinta ke kamu, maka dia akan datang gitu. Jadi di sini aku ngerasa ada hal yang mungkin kayak ngebuat dia apa ya, sangat awalnya tuh kayak konflik di secara internal dia dulu gitu. Kira-kira aku mau datang atau enggak, kira-kira aku bakal membawa cinta atau enggak gitu. Jadi ibaratnya dengan keadaannya dia yang sekarang, mulai dari kerjaannya, soal tentang percintaannya, terkait tentang apa yang dia putuskan ya, kira-kira mau datang ke kamu atau enggak, itu sebenarnya dia udah coba pastikan secara terbaik di dalam diri dia, baru akhirnya dia datang ke kamu. Jadi ini bukan ibaratnya kunjungan sesekali aja ketika akhirnya dia datang mencoba untuk komunikasi ke kamu lagi. Jadi kamu nggak perlu banyak curiga lah sama dia ya. Oke, baik-baik sama dia. Aku ngerasanya dia udah cukup banyak beban dalam hidupnya. Dia ibaratnya nggak perlu kamu tambahin dengan keraguan kamu, karena kali ini dia datang ya beneran datang dengan baik, dengan memberikan kamu komitmen cinta gitu ya, yang datang ya. Oke, aku akan coba lagi ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 2. Oke, aku ngerasa orang ini benar-benar apa ya, tadi ya, mengutamakan orang lain. Dia orangnya sangat kebapaan, jadi dia benar-benar mencoba untuk membuat kamu nyaman ya. Ada kayak sifat yang suka melayani komunitas ataupun melayani kamu. Ibaratnya dalam hubungan ini tuh ibaratnya ngayomin gitu lah ya, tipikal orangnya. Di sini ada Seven of House ya, ini energi Libra juga. Ada balance, cooperation, your partners ya. Di sini ada diplomatically, relationship, get a fair deal. Jadi aku ngerasa di sini dia tipikal orang yang mencari hubungan yang bisa ngebuat dia jadi lebih balance lagi dalam kehidupan, lebih tenang juga dalam kehidupan dia. Jadi dia nggak butuh tuh orang-orang yang sangat complicated ya, penuh dengan drama, penuh dengan kesensitifan di hati yang buat dia jadi pusing, harus selalu mikirin cinta-cintaan, padahal dia nggak ada waktu untuk selalu berpikir cinta-cintaan. Dia orangnya care, tapi ada waktunya, ada tempatnya, nggak tiba-tiba kamu mendapatkan nervous breakdown sendiri karena kamu insecure dan punya pikiran negatif yang enggak gitu ya. Itu tiba-tiba dia harus ngadepin kamu yang emotional bruise ya. Mungkin ada kayak semacam emotional explode mungkin sih ya, tiba-tiba dia nggak bisa tuh dengan pasangan yang model kayak gitu. Dia butuh pasangan yang benar-benar bisa menunjang karirnya dia juga, nge-support dia, biar dia tetap bisa tenang, aman dan tentram juga gitu ya. Ibaratnya kalau pembawaannya di sini kayak bapak sama anak ibaratnya gitu ya. Mungkin gap umurnya kalian di sini juga lumayan besar gitu. Jadi jaraknya lumayan besar gitu ya. Jadi aku ngerasa yang satunya sangat ngayomin, yang satunya mungkin masih agak-agak kayak anak kecil gitu ya, butuh di ngertiin, butuh diperhatiin banget gitu ya. Padahal sebenarnya
yang bapaknya ini udah memberikan perhatian yang cukup, tapi ternyata kurang ngebaperin gitu ya mungkin ya, atau kurang wow gitu, kok dia cuma nanyain pagi doang, nanyain makan doang, yang lain pada ngasihin bunga pakai uang gitu ya kok dia nggak ada surprise. Nah, hal-hal yang kayak gitu dia nggak butuh orang yang terlalu menuntut attention ya, yang caper, yang bener-bener haus kasih sayang, yang butuh terlihat dia itu bahagia secara media sosial, yang gitu, yang terlalu drama gitu dia nggak butuh, karena yang dia cari orang yang bisa balancing sama dia gitu. Dia perlu fokusnya juga terbagi dengan yang lain gitu, dari tanggung jawab dia yang lain, dari kerjaan ya, dari dia harus berfokus ke masa depannya gitu. Oke, di sini ada Aquarius ya. Mungkin kamu juga dealing sama Aquarius juga di birth chartnya. Genius to experiment with the discoveries of resulting from the eccentricity ya. Your vision, what's new and different about use in unconventional way ya. Jadi dia orangnya itu lumayan idealis terkait tentang pasangan dan juga prinsip hidupnya. Ketika dia akhirnya memutuskan datang ke kamu, sebenarnya kamu itu gak usah tanya lagi lah ya. Dia sebenarnya ngerasa kamu pasangan yang ideal buat dia gitu. Dia orangnya sangat picky. Ketika dia ngerasa ada sesuatu yang sesuatu hal yang ngebuat dia datang ke kamu, open communication sama kamu, sebenarnya kamu nggak usah ngeraguin dia gitu. Dia nanti akan datang mencoba untuk mengkonfirmasi lagi, kira-kira kamu tipikal orang yang bisa ngebuat hidupnya itu sesuai dengan prinsip dia nggak ya gitu. Karena ada prinsip-prinsip yang dia pegang keras, yang ibaratnya udah nggak bisa ditentang lagi lah ya. Ibaratnya contohnya nih, prinsipnya dia sangat apapun mengikuti ajaran dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau ketika dia ngelihat kamu ada sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan itu dan tetap kamu lakukan, dia nggak akan langsung marahin kamu atau enggak. Dia akan memberitahu hal yang baik, dan kalau kamu ternyata tidak bisa menyadari hal tersebut, dia pasti udah mikir-mikir lagi, kira-kira aku bakal sama kamu atau enggak ya dengan orang seperti ini. Karena dia keinginan untuk nge-fix orang ya, itu sebenarnya kecil. Menuntun iya, tapi dia pasti memberikan boundaries, ini sebagai tuntunan sebagai orang yang aku carein apa pasangan aku, karena dia butuh pasangannya equal, yang bisa akhirnya menuntun anak-anaknya juga, yang mempunyai perspektif yang baik juga dalam prinsipnya gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini ya. Panggung nomor 2, cinta yang datang dalam waktu dekat. Cinta yang datang dalam waktu dekat ya. Ya, aku ngerasa dia ini ada suatu transisi yang dia akhirnya ingin lakukan sekarang. Mungkin dia tadinya belum siap untuk hal-hal yang berbau dengan relationship ya, komitmen segala macam. Kali ini dia siap untuk membuka itulah ya, ibaratnya memberikan kamu juga peluang untuk bisa berkomitmen sama dia. Dia ngerasa ini udah waktunya gitu. Ada ibaratnya yang aku rasain transisi dalam kehidupannya dia yang sedang dia jalani sekarang. Oke, di sini ada destiny, angkanya 10 ya, di sini completion. Jadi ini adalah takdir yang harus dikompletin gitu ya, harus dijalani sampai selesai. Dia ngerasa kamu adalah takdirnya dia, kamu adalah seseorang yang diperuntukkan untuk dia, karena itu dia datang ke kamu ya. Mungkin yang tadinya ya kalian pernah punya hubungan sebelumnya, akhirnya dia mencoba untuk mengakhiri dengan indah tentunya ya kan, mengakhiri dengan indah yang akhirnya membawa peluang untuk bisa kehidupan yang baru
ya, komitmen yang baru sama kamu ya, luar biasa. Di sini ada discontent and boredom ya, angka 4. Mungkin ini angka yang signifikan juga buat kamu. Mungkin ulang tahun kamu, ulang tahun dia, bulan April juga bisa ya. Jadi di sini terlihat dia orang yang gak main-main ketika menyangkut soal percintaan ya. Jadi dia bukan tipikal orang yang mencelak-mencelok kesana sini untuk menawarkan komitmen dan cinta, dan akhirnya dia melihat siapa yang terbaik dari semuanya. Enggak, dia akan memutuskan satu orang itu dan dia akan fokus ke satu orang itu gitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang suka menerima cinta dari banyak orang gitu ya, mengubar-ngubar cinta gitu, dan nanti akhirnya dia akan fokus ke orang yang akhirnya terpilih, yang terbaik dari semua. Enggak kayak gitu. Dia akan yakin ke satu orang. Ketika satu orang itu ibaratnya bisa lah ya bernegosiasi dengan dia, ngerasa juga klik sama dia, dia akan lanjut gitu ya. Oke, kemudian di sini ada obstacle and challenge ya, angka 5, angka yang signifikan juga buat kamu. Dia tipikal orang yang sebenarnya sudah terlatih ya melewati halangan dan rintangan tentunya. Dia tahu ada hal-hal yang harus dia coba untuk mengerti, tentunya dengan batasan-batasan prinsipnya dia tahu ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut sama kamu, tapi dia siap. Mungkin dia harus loncat ya, karena di sini kan jauh tuh ya kelihatan ya, ibaratnya bolong di tengah. Dia tahu ada hal-hal yang ibaratnya perlu diperbaiki lagi, ada hal-hal yang ibaratnya nggak smooth terkait tentang kamu, tapi dia mau mencoba untuk beradaptasi atau berubahnya juga masih sesuai dengan prinsip ya tadi ya, ada prinsip yang benar-benar dia pegang teguh soalnya. Oke, kemudian di sini ada crown chakra ya, angka 7, mungkin juga angka yang signifikan buat kamu. Jadi di sini tampaknya udah kelihatan ya, ada destiny, ada crown chakra. Di sini juga kelihatan ada gap umur, kemungkinan besar ini ada spiritual connection atau twin flame connection. Aku ngerasa banget ini udah ya it's meant to be. Kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi dia ngerasa kayak udah waktunya nih, ibaratnya ada alarm di dirinya, dia ngerasa udah waktunya kamu sekarang datang dengan komitmen ke wanita ini atau ke pria ini, ibaratnya kayak gitu. Jadi ada ibaratnya udah lonceng, udah siap, udah saatnya, dia udah diberikan intuisi untuk datang ke kamu gitu, entah lewat mimpi, entah itu akhirnya dari getaran suara hati gitu ya, atau tadi di guidance sama intuisinya dia ya. Jadi ada hal-hal yang bukan terkait tentang ini waktunya, ada peluang nih, nggak cuma soal itu aja, tapi dia juga ngerasa ada kayak semacam tanda-tanda dari alam semesta untuk membuka kesempatan ini sama kamu. Oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Luar biasa ya. Twin Flame, para perjuang Twin Flame, semangat ya. Aku senang banget kalau kalian bisa union nanti. Kalau udah sampai nikah, jangan lupa ya undangan. Oke? Oke, aku seneng banget nih. Aduh, jadi keinget twin flame aku, tapi nggak apa-apa ya. Semoga kalian bisa union ya. Lanjut untuk file nomor 3. Cinta yang datang dalam waktu dekat, medicine, man or woman. Oke. Jadi di sini aku ngerasa untuk file nomor 3 ya, cinta yang datang dalam waktu dekat, dia tipikal healer. Kamu atau dia atau bahkan keduanya, kalian
tipikal orang yang sebenarnya mempunyai bakat spiritual gift yang sama, kamu sama dia mempunyai minat atau interest yang sama dalam satu hal terkait tentang penyembuhan juga atau hal-hal yang lain. Alat untuk healing tuh banyak, bahkan area-area seni juga bisa masuk ke dalam situ. Atau secara pengetahuan terkait tentang tadi ya, terkait tentang masyarakat, kepribadian mungkin, ada hal-hal yang secara psikologis juga bisa, atau terkait tentang ibaratnya kayak hipnoterapi yang kayak gitu-gitu juga bisa, atau secara musik macam-macam ya, seni itu macam-macam juga bisa. Aku ngerasa di sini cinta yang datang dalam waktu dekat, kamu akan tahu dari mimpi kamu dulu. Di sini aku ngelihat ya, ini simbol untuk penghalau mimpi buruk. Aku ngerasa ini terkait tentang mimpi juga. Cinta yang datang dalam waktu dekat untuk pal nomor 3, kamu akan dapat vision itu dari mimpi. Ketika dia datang dulu ya, tiba-tiba habis kamu mimpiin dia datang. Itu yang aku rasain. Jadi ini suatu hal yang magical ya, kayak semacam magical relationship. Oke, aku pengen tahu nih ya untuk energi hubunganmu dengan dia pal nomor 3. Oke. Di sini ada South Node. Kemudian di sini ada Virgo. Oke. Kemudian di sini ada Seven of House ya. Mungkin kamu tadi dealing sama Virgo ya. Kemudian dealing sama Libra juga, aku ngerasainnya. Oke, jadi energi hubungan kalian tampaknya masih ada pembawaan terkait tentang masa lalu ya. Kalau kalian percaya tentang past life juga bisa ya. Di sini aku ngerasa ada sesuatu hal yang perlu dilengkapi gitu. Udah saatnya step yang selanjutnya untuk relationship kalian. Jadi ini adalah hubungan yang sudah ditakdirkan untuk melaju ke step yang berikutnya. Ini energi kalian sekarang masih ada di situ. Ibaratnya yang kalian masih baru dekat sama dia, hubungan kalian kayak nge-stuck, nggak kemana-mana. Ketika dia datang, dia ingin memberikan step selanjutnya untuk kalian. Jadi ada hal yang perlu dia ngerasa diperbaiki di hubungan kalian dan akhirnya melangkah ke step selanjutnya. Ada hal yang dia harus lakukan karena ini adalah karma dari kehidupan dia di masa lalu atau janji dia di kehidupan di masa lalu juga seperti itu. Kalau kalian kurang percaya tentang past life, ini terkait tentang karma yang harus dia kayak fulfill ke kalian. Entah itu ada semacam janji yang ibaratnya belum bisa terrealisasi ya sama kamu, atau ada sesuatu hal yang ibaratnya perlu dia kayak semacam berikan haknya kamu lah ibaratnya gitu ya. Kita akan lanjut lagi ya. Di sini hubungan kalian seperti apa ya? Cinta yang datang dalam waktu dekat. Langsung The Star. Oke, ada angka 16. Mungkin kamu ada angka yang signifikan ya, angka 16 ulang tahun kamu mungkin ya. Oke. Aku ngerasa ini hubungan yang tadi udah kayak kayak terlalu it's too good to be true ya. Jadi ingat lagu aku. Jadi kayak suatu hubungan yang kayak kayak Disney ya, hubungan yang ada di Disney yang happily ever after, yang aku mendoakan, aku berharap suatu hal yang kalian manifestasikan dan itu jadi nyata. Dikira ini tuh hanya angan-angan tapi ternyata itu kenyataan. Yang kayak gitu. Jadi ini hubungan yang nggak kamu kira akan menjadi nyata gitu ya, bener-bener kayak kayak unbelievable aja gitu ya. Oke, di sini ada angka 13 ya, The Child. Mungkin ini angka ulang tahun kamu juga ya, atau ulang tahun dia. Di sini ada angka 13 dan 16. Jadi
ini hubungan yang sebenarnya sangat pure ya, sangat pure, sangat tulus. Kalian lebih banyak yang aku ngerasa terkoneksi di hal-hal yang ngawang-ngawang ya. Jadi mungkin lebih ke arah 5D-nya, nggak di 3D-nya, nggak di area dunia nyata, tapi di area tadi lewat mimpi, lewat kalian saling mendoakan satu sama lain, padahal mungkin kalian belum pernah bertemu, atau mungkin kalian secara nyata itu kurang bertemu gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kurang masuk logika di hubungan kalian. Oke. Dan tampaknya ini kalian entah kenapa kayak teringat satu sama lain terus-terusan, kayak ada semacam keterikatan yang ngebuat kalian juga bingung ini tuh apa gitu. Ada sesuatu hal yang kalian ngerasa kok dia ada sesuatu hal yang familiar ya, yang dari dia yang kayak aku kenali gitu. Jadi seakan kayak jiwa kalian saling mengetahui satu sama lain, tapi kalau secara logika bingung juga kenapa bisa seperti ini gitu yang aku rasakan ya. Kita lanjut lagi. Oke, aku lanjut lagi ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Cinta yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke. Jadi ini adalah hubungan yang gak kamu sangka sebelumnya. Kamu kayak terkejut ketika dia datang ke kamu, gitu yang aku rasain ya. Di sini ada Knight of Cups ya, luar biasa. Kemudian di sini ada Three of Swords, dan di sini ada Three of Wands, three ya. Ini jelas ada awal mula baru yang nggak kamu sangka-sangka sebelumnya. Kok tiba-tiba dia datang ngubungin aku gitu ya. Ini luar biasanya juga di pile 1 ada Knight of Wands, pile 2 ada Knight of Pentacles, pile 3 ada Knight of Cups. Bener-bener bener-bener apa ya? Apa ini ya? Kebetulan yang saling paralel ya. Ya, oke, itu intermezzo aja. Jadi aku ngerasain di sini ya, kamu nggak akan sangka-sangka dia tiba-tiba datang offering cintanya ke kamu, karena tampaknya kamu ada kayak semacam kesakitan atau kecewaan tentang dia sebelumnya. Jadi aku ngerasa kalian sama-sama tipikal orang yang sensitif, karena secara spiritual kalian juga sangat terkoneksi secara sensitivitas dari hati kalian, sampai akhirnya kalian bisa tadi ya sangat intuitif tipikalnya gitu. Di sini kalian mempunyai luka yang sama sebenarnya tanpa disadari gitu. Yang aku ngerasa ibaratnya dia di saat kamu kecewa sama dia, sebenarnya juga dia ada kecewa ke kamu. Ada sesuatu hal yang di hubungan ini lumayan apa ya, tragis ya, atau menyedihkan. Ada sesuatu hal yang mengecewakan, ada sesuatu hal yang mungkin kalau ada Three of Swords juga, kamu pernah punya hubungan dengan orang lain, dia punya hubungan dengan orang lain juga. Jadi ketika tahu kenyataannya secara ngawang-ngawang, kamu ngerasa kamu sama dia itu adalah pasangan, ketika kenyataannya ternyata dia dengan orang lain gitu. Itu membuat luka di antara kalian. Itu juga aku rasakan seperti itu. Nggak ngira kalau ternyata orang yang aku rasa dia jodoh aku ternyata udah berkomitmen dengan orang lain gitu. Nggak ngira gitu. Jadi aku ngerasa ada apa ya, ada tragisnya itu kayak semacam gini, ketika kamu berjuang ke dia itu ibaratnya nggak ada di kondisi yang sama kamu. Jadi itu akhirnya berakhir kekecewaan gitu ya, broken heart. Kayak ada semacam nggak bisa percaya sama kamu, kamunya nggak bisa percaya sama dia, kayak gitu ya maksudnya. Dan ketika dia juga mencoba untuk berusaha berjuang ke arah kamu, dia juga mendapati hal yang sama. Jadi kayak situasi yang kayak kurang bisa mendukung satu sama lain sebelumnya. Aku rasakan seperti itu. Dan di sini dia mencoba terus gitu loh. Jadi dia datang ke kamu sekarang itu juga lagi pembawaan untuk mencoba untuk merealisasikan harapannya dia ke kamu gitu ya. Oke,
Kita akan lanjut lagi. Oke. Ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat. Cinta yang datang dalam waktu dekat ya. Di sini ada third of house ya. By making the right connection, the idea in question, get your ideas going, your ideas, long term thinking and trips, who or what is around you ya. Jadi di sini third of house, mungkin kalian juga dealing dengan yang bercatnya ada di Gemini ya. Aku ngerasa kalian di sini hubungan yang apa ya, penuh dengan pertanyaan sebenarnya gitu, karena ini hubungannya terlalu ngawang-ngawang, kurang bisa melihat secara kenyataan. Ketika kalian mencoba untuk melihat secara kenyataan, waktunya nggak tepat. Itu yang aku rasakan ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat. In Cancer ya, your feelings, attitude from the past about, use your intuition. Kemudian intuition to protect, attitude from the past about ya, resulting from the history of. In Cancer, mungkin kamu juga dealing dengan yang bercatnya di Cancer. Energinya yang tadi aku bilang ya, di sini tentang yang tadi ya, kayak past love relationship, ada yang terkait tentang past life ya, ada yang terkait tentang apa ya, nge-fulfill intuisi kamu. Kamu di sini hubungan yang penuh dengan tadi ya, ngawang-ngawang banget, intuitif, suatu hal yang bisa kamu rasakan tapi nggak bisa kamu raba, nggak bisa kamu lihat secara nyata. Ketika kamu mencoba untuk masuk ke area kenyataan, kayak nggak dapat banyak kesempatan. Itu yang aku rasain. Jadi kayak ini hubungan yang ngebuat kamu itu cuma bisa dapat cuplikan-cuplikan aja ya, sepatah-sepatah gitu lah. Ketika intuisi juga kamu cuma bisa nangkep nggak semua hal gitu. Jadi kamu sendiri kayak penasaran tentang hubungan ini, dia juga sama. Oke, tapi yang jelas pembawaan hubungan kalian ini sebenarnya apa ya, saling nurturing satu sama lain, saling mencoba cari tahu juga satu sama lain tentang hubungan ini, ataupun tentang kalian masing-masing gitu. Dia pengen tahu kamu, kamu juga pengen tahu dia gitu. Ini hubungan yang sebenarnya ibaratnya kayak apa ya, ada di area imajinasi gitu. Di sini kalian kan juga pasti takut, oh ini apa aku halu aja gitu ya dengan hubungan ini. Padahal kamu bisa merasakan sendiri ini bukan hubungan yang halu. Ini memang secara intuisi di guidance gitu ya. Ini dirasakan gak cuma kamu aja, tapi dia juga ngerasain hal yang sama. Oke, kita lanjut ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3 ya. Cinta yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke, ini hubungan udah waktunya cintanya kalian itu dimulai secara nyata sekarang. Itu yang aku tangkap tadi, sekarang, gak usah ditunda-tunda lagi. Makanya dia datang ke kamu karena udah waktunya, sudah waktunya ya, udah gak bisa dikontrol sama kalian berdua lagi. Ini udah waktunya, kayak alam semesta udah ngasih gong ya. Oke, di sini langsung ada fulfillment of wishes ya. Di angka 9 ini juga angka yang signifikan buat kamu. Tadi aku udah bilang, ini adalah hubungan dimana kamu sudah memanifestasikan harapan jadi kenyataan. Ya, sudah kelihatan ya, confirmation lagi ya, fulfillment of wishes ya. Ini energinya juga sama. Yang ibaratnya kamu warnanya sekarang udah hijau nih. Jadi secara nyata akan datang ke kamu. Oke. Kemudian di sini ada hope ya. Di sini ada angka 17 ya. Ini angka yang signifikan juga buat kamu. Ulang tahun dia, ulang tahun kamu, atau ini tanggal kalian bertemu, udah pernah ketemu mungkin gitu ya. Atau pertama kali kalian saling mimpiin gitu ya. Jadi di sini adalah confirmation tadi juga. Ini adalah harapan yang udah kamu manifestasikan lama. Dia juga, nggak cuma kamu, dia juga. Oke, di sini kamu akan mengerti ya betapa kuatnya doa ya, betapa kuatnya manifestasi secara
kamu akhirnya berdoa, afirmasi positif, saling mendoakan satu sama lain, tulus memberikan energi yang baik juga ke satu sama lain, walaupun secara nyata itu bukan sesuatu hal yang bisa kamu pegang, tapi ternyata perasaan gak bisa dibohongi, apalagi ini kalian punya past life sama-sama, jadi sangat strong banget, nggak bisa terlupakan begitu saja ya. Kemudian di sini ada new beginning, luar biasa tuh, ada angka 0 langsung ya. Kalian akan memulai kembali dari awal, saling mengetahui satu sama lain ya, saling mengenal satu sama lain lagi. Kalian sudah siap, nanti juga dia datang dengan apapun lah keadaannya. Kalau kamu ternyata nggak available untuk jadi pasangan, ya udah aku coba untuk jadi orang yang bisa kamu andalkan, sahabat atau apapun. Walaupun sebenarnya intention dia datang ke kamu cinta romantic relationship ya, bukan cinta temen kayak gitu-gitu, enggak sebenarnya. Jadi dia berharap besar sebenarnya. Jadi di sini dia datang, mau kamu dimanapun, di ujung dunia manapun dia datang. Oke, dia udah yakin untuk merealisasikan harapan jadi kenyataan. Oke, dia udah siap membawa awal mula baru secara nyata. Kemudian di sini ada disruption, ada angka 16 lagi, strong banget ya. Dari tadi angka 16 berarti ulang tahun kalian, atau ada terkait tentang tanggal 16 ini, aku ngerasa, atau nomor 16 ini besar banget di kalian. Karena secara spiritual angka 16 ini strong banget. Tentang pembelajaran, tentang perjalanan, tentang perjalanan pembelajaran yang panjang juga, yang akhirnya semakin kamu berserah kepada Tuhan, fokus ke arah yang positif, itu akan termanifestasi hal-hal yang jauh lebih baik lagi yang bisa kamu dapatkan ya. Di sini ada disruption ya. Jadi di sini ini hubungan yang ngebuat kamu sendiri kayak merasa kayak apa ya, perlu kayak merombak diri ya, untuk bisa menjadi diri yang jauh lebih baik lagi gitu. Ada sesuatu hal yang akhirnya kamu kayak tata ulang kembali dalam hubungan ini. Dia juga jadi apa yang bisa diadaptasikan ke kamu, dia coba adaptasikan. Mungkin tadi ada yang waktunya nggak tepat, dia coba untuk ngasih space waktu untuk bisa ketemu kamu, mungkin bisa mengenal kamu mungkin. Jadi ada sesuatu hal yang akhirnya aku ngerasa kayak di sini ya, kelihatan ya, ada hal yang ditata ulang gitu. Aku ngerasanya ada hal yang akhirnya disesuaikan, yang tadinya tiba-tiba kamu nggak bisa jadi bisa, yang tadi kamu kurang ngerti jadi ngerti. Di saat waktu yang tepat, nanti tiba-tiba akan ada kesempatan kalian bisa bertemu dengan waktu yang tepat. Jadi ini adalah energi yang nggak cuma kamu aja ngerasain ada semacam perubahan. Di sini aku ngerasa ada energi dari alam semesta juga, dan tentunya restu dari Yang Maha Kuasa untuk menjadikan ini nyata gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, silahkan ya follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.